Malam itu, di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, Aisyah berlari keluar dari rumah keluarganya di kawasan Menteng. Air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Dia tidak bisa lagi menahan gejolak di hatinya setelah apa yang baru saja terjadi, ciuman spontan dengan Lina, sahabat karibnya sejak kecil, yang membuat dunia seolah runtuh di sekitarnya. Saat itu, ayahnya memergoki mereka, dan amarahnya meledak seperti petir, memaksa Aisyah memilih antara cinta terlarang itu atau keluarga yang selama ini menjadi pondasinya. Aisyah duduk di bangku taman kecil yang basah, tangannya gemetar memegang ponsel. Pesan dari Lina datang bertubi-tubi, "Aisyah, maafkan aku. Aku tidak mau kehilanganmu." Tapi bagaimana bisa dia menjawab? Keluarganya, orang tua yang taat agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Indonesia, tidak akan pernah menerima hubungan seperti ini. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan pentingnya pernikahan dengan pria yang baik untuk menjaga nama baik keluarga. Ibunya, yang dulu pernah mengalami tekanan sosial serupa, justru menjadi yang paling keras menentang. "Kamu harus normal, Aisyah. Ini bukan jalan Tuhan," kata ibunya dengan suara bergetar saat Aisyah kecil dulu bertanya tentang teman sekolah yang berbeda. Lina, gadis berusia 25 tahun seperti Aisyah, berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Mereka bertemu di sekolah menengah, saling mendukung mimpi satu sama lain. Aisyah ingin menjadi jurnalis, Lina seorang desainer grafis. Persahabatan mereka tumbuh dalam diam, tapi belakangan, sentuhan tangan yang lebih lama, tatapan yang lebih dalam, membuat Aisyah sadar ada sesuatu yang lebih. Malam itu, di kamar Aisyah, saat mereka berbagi cerita tentang tekanan hidup, Lina mendekat dan menciumnya. Itu adalah momen kebebasan, tapi juga awal dari mimpi buruk. Aisyah bangkit dari bangku taman, memutuskan untuk pulang. Saat tiba di rumah, pintu terkunci. Ayahnya berdiri di teras, matanya penuh kecewaan. "Pergi dari sini jika kamu memilih jalan itu," katanya dingin. Aisyah terdiam, hatinya terbelah. Dia tahu, memilih Lina berarti kehilangan segalanya, dukungan finansial, nama keluarga, bahkan mungkin pekerjaannya di koran lokal. Tapi meninggalkan Lina, itu seperti membunuh bagian dari dirinya sendiri. Malam itu, dia tidur di hotel murah, memikirkan langkah selanjutnya. Pagi harinya, Lina menelepon. "Aku akan datang ke rumahmu. Kita bicara dengan orang tuamu." Aisyah panik. "Jangan. Mereka tidak akan mengerti." Tapi Lina bersikeras. Dia datang berpakaian rapi, membawa buah tangan sebagai tanda hormat. Pintu dibuka oleh ibu Aisyah, yang langsung memelototi Lina. "Kamu yang merusak anakku," tuduhnya. Lina tetap tenang, "Bu, saya mencintai Aisyah. Ini bukan pilihan, ini siapa kami." Debat sengit pun terjadi. Ayah Aisyah ikut campur, mengutip ayat-ayat suci, menyebut ini sebagai godaan setan. Lina balas dengan cerita tentang komunitas LGBT di Indonesia yang berjuang untuk hak mereka, tapi itu hanya membuat ayah semakin marah. Di negeri ini, itu tidak diterima. "Kamu akan menghancurkan masa depan Aisyah." Aisyah berdiri di tengah, mendengarkan argumen yang saling bertabrakan. Hatinya lah yang paling sakit. Dia ingat masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarinya nilai-nilai keluarga, dan ibunya yang selalu melindunginya dari dunia luar. Tapi sekarang, cinta ini membuatnya mempertanyakan semuanya. Apakah dia salah? Apakah masyarakat Indonesia yang konservatif ini benar-benar tidak bisa berubah? Lina pergi dengan air mata, tapi sebelumnya berbisik pada Aisyah, "Pilih hatimu, bukan ketakutanmu." Hari-hari berikutnya, Aisyah mencoba menjalani rutinitas. Di kantor, rekan kerjanya curiga melihat perubahan sikapnya. Salah satu teman, Rina, mendekat.
Ada masalah apa, Syah? Kamu kelihatan kusut. Aisyah ragu, tapi akhirnya curhat sedikit. Rina yang ternyata punya saudara gay memberikan dukungan. Di Jakarta ini banyak yang seperti kamu. Tapi hati-hati, banyak juga yang membenci. Itu membuat Aisyah berpikir tentang komunitas online, di mana dia mulai mencari cerita serupa. Ada orum-orum rahasia di mana perempuan seperti dia berbagi pengalaman, tapi juga cerita horor tentang penolakan keluarga, bahkan kekerasan. Sementara itu, keluarga Aisyah mulai mengatur pertemuan dengan calon suami. Ini untuk kebaikanmu, kata ayah. Aisyah menolak, tapi tekanan semakin kuat. Ibu menelepon setiap hari, mengingatkan tentang dosa dan aib keluarga. Aisyah merasa terjebak, seperti burung dalam sangkar emas. Dia bertemu Lina secara sembunyi di kai kecil di Tamrin. Aku tidak bisa terus begini, kata Aisyah. Lina memegang tangannya, kita bisa pergi dari sini, mulai baru di kota lain. Ide itu menggoda, tapi juga menakutkan. Meninggalkan Jakarta berarti meninggalkan mimpi karirnya. Konflik memuncak ketika ayah Aisyah menemukan pesan-pesan mereka. Dia memaksa Aisyah untuk memblokir Lina. Ini akhirnya, serunya. Aisyah patuh, tapi hatinya hancur. Malam itu, dia menangis sendirian, mempertanyakan identitasnya. Apakah cinta ini benar-benar layak untuk segala pengorbanan? Atau apakah dia harus menyerah pada norma masyarakat? Ile ini berakhir dengan Aisyah berdiri di depan cermin, melihat bayangannya yang rapuh, siap menghadapi badai yang lebih besar. Aisyah bangun pagi dengan kepala pusing, mimpi buruk tentang Lina yang pergi selamanya masih membayangi. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari psikolog, seorang wanita tua di klinik kecil di Sudirman. Saya merasa tersesat, katanya. Psikolog mendengarkan dengan sabar, menjelaskan bahwa orientasi seksual bukan pilihan, tapi masyarakat Indonesia yang masih patriarkis sering membuatnya terasa seperti kutukan. Kamu harus menerima dirimu dulu, nasihatnya. Itu memberikan sedikit harapan, tapi realitas menampar ketika Aisyah pulang dan menemukan ibunya sedang menangis. Kenapa kamu lakukan ini pada kami? Tanya ibu. Aisyah mencoba menjelaskan, Bu, ini bukan tentang menyakiti keluarga. Ini tentang siapa aku. Tapi ibu hanya menggeleng, menyebut tetangga yang mulai bergosip. Lina, di sisi lain, tidak menyerah. Dia bekerja di studio desain di Kemang, tapi pikirannya selalu pada Aisyah. Teman-temannya di komunitas seni, yang lebih terbuka, mendorongnya untuk bertarung. Di Indonesia ini perubahan dimulai dari individu, kata salah satu teman. Lina memutuskan untuk menulis surat pada keluarga Aisyah, menjelaskan perasaannya dengan tulus. Surat itu tiba, tapi ayah Aisyah membakarnya tanpa membaca. Tidak ada tempat untuk itu di rumah ini, katanya. Aisyah marah, untuk pertama kalinya berani melawan. Ayah, Lina bukan musuh. Dia bagian dari hidupku. Debat panas pun meledak, ayah mengusir Aisyah sementara. Aisyah pindah ke apartemen kecil milik teman, Rina. Di sana, dia mulai mengeksplorasi dunia di Jakarta. Dia menghadiri pertemuan rahasia di kai underground, bertemu perempuan lain yang berbagi cerita serupa. Ada yang diusir keluarga, ada yang hidup ganda. Masyarakat kita lambat berubah, kata seorang aktivis. Tapi dengan yang baru, ada harapan. Aisyah terinspirasi, tapi juga takut. Berita tentang kekerasan terhadap komunitas sering muncul di media, membuatnya waspada. Sementara itu, Lina menghadapi konflik sendiri. Keluarganya, yang lebih liberal, tetap khawatir. Kakaknya bilang, di desa asal kita di Jawa, ini masih tabu. Hati-hati dengan Aisyah, jangan sampai kamu terluka.
Lina mengabaikan, tapi saat bertemu Aisyah secara diam-diam di taman, dia melihat keraguan di mata Aisyah. "Kamu masih ragu?" tanya Lina. Aisyah mengaku, "Aku takut kehilangan segalanya." Mereka berdebat, Lina menekan untuk komitmen, Aisyah meminta waktu. Itu adalah momen pertama di mana retak mulai muncul. Tekanan dari luar semakin kuat. Di kantor, bos Aisyah mendengar rumor. "Fokus pada kerja, jangan bawa masalah pribadi," katanya. Aisyah merasa diawasi, performanya menurun. Dia menulis artikel tentang hak asasi manusia, tapi editor menolak, terlalu sensitif untuk Indonesia. Itu membuatnya frustrasi, melihat bagaimana media sering membingkai isu sebagai masalah moral. Lina, di sisi lain, mulai desain kampanye online untuk awareness, tapi mendapat ancaman dari troll. "Kalian penyimpang," komentar-komentar itu datang. Aisyah dan Lina bertemu lagi, kali ini di Pantai Ancol untuk menghindari mata-mata. "Kita harus putuskan sekarang," kata Lina. Aisyah setuju, tapi hatinya terbelah. Mereka memutuskan untuk mencoba hidup bersama, pindah ke apartemen kecil. Tapi sebelum itu, Aisyah harus konfrontasi keluarga lagi. Dia pulang, menemukan ayah sakit karena stres. "Ini gara-gara kamu," tuduh ibu. Aisyah merasa bersalah, mempertanyakan keputusannya. Apakah cinta ini egois? Apakah dia sedang menghancurkan orang tuanya? Malam itu, Lina datang lagi, tapi kali ini ayah Aisyah memanggil polisi, mengklaim gangguan. Polisi datang, memperingatkan Lina untuk menjauh. Itu adalah pukulan berat. Aisyah menangis, "Kenapa harus begini?" Lina pergi dengan hati hancur, tapi berjanji, "Aku akan tunggu kamu." Aisyah kembali ke apartemen, merasa sendirian. Dia mulai memikirkan pengkhianatan. Mungkin dia harus menikah dengan pria yang diaturkan keluarga untuk menangkan mereka. Ide itu muncul sebagai jalan keluar, tapi juga pengkhianatan terhadap diri sendiri. Hari berikutnya, Rina mengajak Aisyah ke acara komunitas. Di sana, dia bertemu dengan pasangan lesbian yang sudah menikah di luar negeri. Cerita mereka memberikan kekuatan. "Kami kehilangan keluarga, tapi dapatkan kebahagiaan," kata mereka. Aisyah tergerak, menelepon Lina. "Aku siap." Tapi Lina ragu sekarang, "Setelah semua ini, kamu yakin?" Konflik internal Lina muncul, dia takut Aisyah akan menyesal. Ile ini menutup dengan Aisyah berdiri di tepi jalan, hujan kembali turun, memutuskan untuk maju meski harga yang harus dibayar semakin tinggi. Aisyah dan Lina akhirnya pindah bersama ke apartemen kecil di kawasan Tebet, jauh dari keluarga. Hari-hari awal penuh kebahagiaan diam-diam, memasak bersama, berbagi mimpi. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Telepon dari ibu Aisyah datang setiap hari, "Kembalilah, kami makanmu." Aisyah tergoda, tapi Lina mengingatkan, "Mereka makan asal kamu berubah." Konflik muncul ketika Aisyah mendapat promosi di kantor, tapi harus pindah ke Bandung. "Ini kesempatan," katanya. Lina khawatir jarak akan memisahkan kita. Mereka berdebat, mengungkap ketakutan masing-masing. Sementara itu, keluarga Aisyah tidak menyerah. Ayahnya menyewa detektif untuk mengawasi. Saat tahu Aisyah tinggal dengan Lina, dia datang ke apartemen, memaksa masuk. "Ini akhirnya, Aisyah. Pulang sekarang," serunya. Lina berdiri di depan, "Pak, hormati pilihan kami." Ayah marah, mendorong Lina hingga jatuh. Aisyah shock, memilih berdiri di sisi Lina. "Ayah, pergi," katanya untuk pertama kali. Ayah pergi dengan ancaman, "Kamu bukan anakku lagi." Itu adalah pengkhianatan terbesar bagi Aisyah, tapi juga pembebasan. Di komunitas, Aisyah mulai aktif. Dia menulis blog anonim tentang pengalaman lesbian di Indonesia, mendapat respons positif tapi juga negatif.
Ancaman datang, kami tahu siapa kamu. Lina khawatir, hentikan, Sa. Ini berbahaya. Tapi Aisyah bersikeras, kita harus berubah masyarakat. Konflik etis muncul, apakah perjuangan ini layak risikonya? Lina yang lebih hati-hati merasa Aisyah terlalu impulsi. Lina menghadapi masalah di kerja. Bosnya yang konservatif mendengar rumor. Ini memengaruhi citra perusahaan, katanya. Lina dipecat. Ini gara-gara kita, kata Aisyah bersalah. Lina marah, bukan. Ini gara-gara masyarakat bodoh ini. Mereka bertengkar hebat, Lina menyalahkan Aisyah karena tidak cukup berjuang di awal. Kamu selalu ragu, tuduhnya. Aisyah balas, aku sudah kehilangan keluarga karena kamu. Itu adalah kata-kata yang menyakitkan, membuat Lina pergi sementara ke rumah teman. Aisyah sendirian, merenung. Dia ingat masa kecil di masjid, belajar tentang kasih sayang. Apakah cinta ini bertentangan dengan itu? Dia bertemu psikolog lagi yang menyarankan rekonsiliasi. Aisyah menelepon ibu, Bu, aku rindu. Ibu menangis, kembalilah tanpa dia. Aisyah menolak, tapi janji bertemu. Di pertemuan itu, ibu membawa calon suami, seorang pria baik dari keluarga terhormat. Coba kenalan dulu, pinta ibu. Aisyah ragu, tapi setuju makan malam. Itu adalah pengkhianatan terhadap Lina. Lina tahu dari teman, marah besar. Kamu pergi dengannya, tanyanya. Aisyah jelaskan, hanya makan malam, untuk menenangkan ibu. Tapi Lina merasa dikhianati. Kamu masih ingin normal, serunya. Mereka putus sementara. Aisyah hancur, menyadari pilihannya salah. Dia tolak pria itu, tapi kerusakan sudah terjadi. Lina pindah keluar, meninggalkan catatan, aku butuh waktu. Aisyah jatuh ke depresi, kerjanya terganggu. Lina mendukung, kamu harus perjuangkan dia. Aisyah pergi ke studio Lina, memohon maaf. Aku salah. Aku pilih kamu. Lina ragu setelah semua pengkhianatan. Mereka bicara panjang, mengungkap luka masing-masing. Akhirnya, Lina makan, tapi dengan syarat, kita harus kuat bersama. Tekanan sosial meningkat. Berita tentang raya komunitas LGBT di Jakarta membuat mereka waspada. Ayah Aisyah mengirim surat hukum, mengklaim Aisyah dipengaruhi. Itu adalah ancaman nyata. Aisyah dan Lina memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum pergi, Aisyah konfrontasi ayah terakhir. Ayah, aku tetap anakmu. Ayah diam, tapi matanya menunjukkan keraguan. Ile ini berakhir dengan mereka packing barang, siap menghadapi babak baru, tapi dengan harga kehilangan akar. Di Bali, Aisyah dan Lina mulai hidup baru. Aisyah kerja remote sebagai jurnalis, Lina buka studio kecil. Pantai dan budaya yang lebih bebas memberikan napas segar. Tapi masa lalu mengejar. Ibu Aisyah datang tiba-tiba, aku ingin bicara. Di kai pinggir pantai, ibu mengaku, dulu aku juga punya perasaan serupa, tapi kupendam demi keluarga. Itu adalah pengakuan mengejutkan, membuat Aisyah melihat ibu dari sudut baru. Kenapa Bu tidak dukung aku? Tanya Aisyah. Ibu jawab, takut kamu menderita seperti aku. Mereka menangis, tapi ibu tetap minta Aisyah pulang. Tanpa Lina. Aisyah tolak, Bu, dia bagian dari aku. Ibu pergi dengan hati berat. Lina mendengar cerita itu, merasa simpati tapi juga marah. Mereka selalu memaksa. Konflik muncul ketika Lina bertemu teman lama yang strict, dan Aisyah cemburu. Kamu masih suka pria, tuduh Aisyah. Lina tersinggung, ini gara-gara ketidakpercayaanmu. Mereka bertengkar lagi, mengungkap kerapuhan hubungan. Lina pergi jalan-jalan sendirian, bertemu komunitas lokal yang mendukung.
Di sana, dia tergoda oleh perempuan lain yang lebih bebas. "Kamu pantas lebih baik," kata perempuan itu. Lina ragu, tapi tolak. Kembali ke apartemen, Lina ceritakan. "Aisyah sok, kamu hampir selingkuh." Lina jelaskan, "Tidak. Tapi hubungan kita penuh luka." Mereka memutuskan terapi pasangan, di mana terapis membahas trauma dari masyarakat. "Di Indonesia, tekanan eksternal sering merusak internal," katanya. "Itu membantu, tapi tantangan baru muncul. Ayah Aisyah sakit parah, ibu menelepon, pulanglah, dia sekarat." Aisyah terbelah, pergi berarti menghadapi keluarga tanpa Lina. Aisyah pergi ke Jakarta sendirian. Di rumah sakit, ayah lemah, makan ayah, Sa. "Ayah takut kehilanganmu." Aisyah menangis, "Ayah, aku tetap mencintaimu. Ayah minta, tinggallah di sini." Aisyah ragu, tapi janji kunjungi sering. Ibu memanatkan, "Lina bukan untukmu." Aisyah marah, "Bu, berhenti." Tapi di hati, dia mempertanyakan, apakah dia bisa meninggalkan Lina untuk keluarga. Lina di Bali merasa ditinggalkan. Teman-temannya mendorong Moeon, dia selalu pilih keluarga. Lina menelepon Aisyah, "Kapan pulang?" Aisyah jawab, "Ayah butuh aku." Lina marah, "Aku juga." Mereka putus lewat telepon. Lina hancur, mulai minum untuk lupakan. Aisyah di Jakarta merasa bersalah, tapi tetap di sisi ayah. Ayah sembuh perlahan, tapi hubungan dengan Aisyah tegang. Aisyah bertemu Rina lagi, yang nasihat, "Jangan korbankan cintamu." Aisyah sadar, pergi ke Bali. Tapi Lina sudah pergi dengan perempuan baru. "Tidak," Lina sendirian, tapi marah. "Kamu pilih mereka lagi." Aisyah memohon, "Aku salah. Aku pilih kita." Lina makan, tapi dengan luka baru. Mereka rebuild, tapi terus rusak. Tekanan dari masyarakat Bali muncul. Ada demo anti dari kelompok konservatif. Apartemen mereka diganggu. "Pindah dari sini," ancam tetangga. Aisyah dan Lina takut, memutuskan kembali ke Jakarta tapi hidup hati-hati. Di sana, ayah Aisyah mulai melunak setelah sakit. "Aku lihat kamu bahagia dengan dia," katanya pelan. Itu adalah terobosan. Tapi ibu tetap menentang. Kembali di Jakarta, Aisyah dan Lina hidup lebih hati-hati, tapi cinta mereka tumbuh kuat. Aisyah promosi, menulis artikel tentang inklusi. Lina sukses dengan desain yang mendukung. Tapi keluarga Aisyah masih jadi bom waktu. Ibu mengatur pertemuan keluarga besar, "Kita bicara." Di sana, paman dan bibi menyerang, "Ini aib bagi marga kita." Aisyah bela diri, "Ini hidupku." Lina ikut, "Kami tidak minta izin, tapi hormat." Debat memanas, ayah diam, tapi akhirnya bicara, "Cukup. Biarkan mereka." Itu adalah dukungan tak terduga dari ayah yang dulu keras. Tapi kemenangan itu mahal. Ibu jatuh sakit karena stres, menyalahkan Aisyah. "Kamu bunuh aku pelan-pelan." Aisyah merasa bersalah, tapi tetap teguh. Lina mendukung, "Ini bukan salahmu." Mereka ikut demo hak di Monas, bertemu ribuan orang serupa. Itu memberikan kekuatan, tapi juga risiko. Media liput, wajah Aisyah muncul di berita. Bosnya marah, ini memengaruhi reputasi. Aisyah dipecat. Lina juga kena dampak. Klien mundur. "Kami tidak dukung gaya hidup itu." Mereka jatuh ke kesulitan finansial. "Ini harga yang kita bayar," kata Lina. Aisyah ragu lagi, apakah worth it? Mereka bertengkar, Lina bilang, "Jika kamu menyesal, pergi saja." Aisyah tinggal, tapi kembali dengan tekad baru. "Kita bangun lagi." Mereka mulai bisnis bersama, desain dan tulis untuk komunitas.
Konflik puncak ketika Ibu Aisyah mengancam bunuh diri jika Aisyah tidak putus. Pilih aku atau dia. Aisyah sok, pergi ke rumah. Ibu di kamar, pil di tangan. Bu, jangan. Aisyah rebut, menangis. Aku pilih Bu, tapi jangan paksa aku berubah. Ibu breakdown, mengaku ketakutannya dari masa lalu. Mereka bicara hati ke hati, Ibu mulai paham pelan. Mungkin aku salah. Itu adalah odd or thought bagi Aisyah, perubahan butuh waktu. Lina menunggu, khawatir. Saat Aisyah kembali, mereka peluk. Kita menang, tanya Lina. Aisyah jawab, belum, tapi kita bertahan. Ayah datang, minta maaf pada Lina. Selamat datang di keluarga. Itu adalah akhir dari perjuangan panjang, tapi dengan luka yang permanen. Aisyah kehilangan pekerjaan lama, Lina kehilangan klien, tapi mereka dapatkan kebebasan. Mereka hidup bahagia, tapi sadar masyarakat Indonesia masih jauh dari penerimaan penuh. Aisyah menulis buku tentang pengalaman mereka, menjadi inspirasi. Lina desain coir, simbol harapan. Tapi di akhir, Aisyah bertanya pada diri sendiri, apakah semua pengorbanan ini benar-benar membawa kebahagiaan abadi? Atau apakah cinta terlarang selalu punya harga yang terlalu mahal? Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berarti pengkhianatan terhadap keluarga dan masyarakat, ataukah itu justru jalan menuju kebebasan sejati yang layak diperjuangkan?